Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan memaparkan materi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Sebelum ke materi, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri Heni Rahmawati dan ditemani rekan-rekan saya yaitu Rizpia Prisdayanti, Fitri Hoirunisa, Anissa Puspadewi, dan Siva Nurul Hikmah. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke materi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Fitri Hoirunisa. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Yang pertama, pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu proses belajar mengajar yang terjadi di kelas tentu tidak terjadi begitu saja. Ada hal-hal yang harus dipersiapkan oleh guru dengan matang. Di antaranya yaitu perangkat pembelajaran dan perencanaan yang terkait dengannya. Dalam proses pembelajaran, setiap pendidik pada suatu pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik. Serta penanaan pembelajaran RPP adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterangkan guru oleh pembelajaran di kelas. Selanjutnya, tujuan perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Tujuan perencanaan pelaksanaan pembelajaran adalah 1. Mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Sementara itu, fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan belajar secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, rencana pelaksanaan pembelajaran berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Oleh karena itu, rencana pembelajaran hendaknya bersifat luas atau fleksibel dan memberi kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikan dengan respon siswa dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan saya, yaitu ada manfaat rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu ada lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran dan siswa akan lebih membantu dan mudah dalam belajar. Yang kedua, untuk meningkatkan kompetensi dalam pengembangan, perencanaan, dan pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu RPP sebagai panduan dalam mengajar, sehingga pada saat terjun di kelas, guru semakin maksimal di dalam mengajar. Jadi, intinya RPP itu penting bagi guru karena tak sekedar membantu menjalankan kegiatan belajar mengajar, namun guru akan benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, RPP dikembangkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan, baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, dan kemampuan emosi maupun gaya belajar. Dan yang kedua yaitu RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. Dan yang ketiga yaitu RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan tak terhenti belajar. Selain itu, menurut Triyono 2010 halaman 108, secara umum dalam mengembangkan RPP harus berpedoman pada prinsip pengembangan RPP. Yang pertama,
kompetensi yang direncanakan dalam RPP harus jelas, konkret, dan mudah dipahami. Yang kedua, RPP harus sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, RPP yang dikembangkan sifatnya menyeluruh, utuh, dan jelas pencapaiannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizpia. Kepada Lispia dipersilahkan. Lispia buka mute-nya. Rizpia mute-nya buka. Baik, terima kasih Matanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya akan menjelaskan komponen RPP. Yang pertama, identitas mata pembelajaran. Di dalam satuan pendidikan, kelas, semester, program keahlian, mata pelajaran, jumlah pertemuan, dan yang kedua ada standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai setiap kelas. Kemudian yang ketiga ada indikator. Perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pembelajaran. Yang keempat ada tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran yaitu menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan agar dicapai peserta didik. Kemudian yang kelima ada materi ajar. Materi ajar di sini yaitu memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator. Kemudian ada alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar dicapai oleh peserta didik. Kemudian yang kedelapan ada kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran ini ada 3 poin. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan di sini yaitu di dalamnya terdapat pemberian motivasi agar peserta didik semangat belajar. Kemudian poin kedua ada inti. Inti di sini yaitu proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kemudian poin ketiga ada penutup. Penutup di sini yaitu akhir kegiatan pembelajaran yang di dalamnya ada kesimpulan, rangkuman, penilaian, dan umpan balik yang dilakukan oleh siswa dan guru. Yang ke-10 ada penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar di sini yaitu penilaian hasil yang disesuaikan dengan indikator pencapaian. Kemudian yang 11 ada sumber belajar. Sumber belajar yaitu penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar. Selanjutnya dilanjut oleh saya sendiri, Heni Rahmawati. Jenis-jenis rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, kurikulum KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
nasional dan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007 sampai 2008. Dengan mengacu pada standar ISI, SI, dan standar kompetisi lulusan SKL untuk pendidikan dasar dan menengah sebagai yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing nomor 22 tahun 2006 dan nomor 23 tahun 2006 serta panduan pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Salah satu perubahan yang menonjol pada KTSP dibanding dengan kurikulum sebelumnya adalah KTSP bersifat desentralistik, artinya segala tata aturan yang dicantumkan dalam kurikulum yang sebelumnya dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam KTSP, sebagian tata aturan dalam kurikulum diserahkan untuk dikembangkan dan diputuskan oleh pihak di daerah atau sekolah. Meski terdapat kebebasan untuk melakukan pengembangan pada tingkat satuan pendidikan, namun pengembangan kurikulum harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Ketetapan ini tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Jenjang pendidikan dan program pendidikan, selain memiliki prinsip utama, kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Selanjutnya, prosedur pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Diganti Pak itunya, slide-nya. Pertama, langkah-langkah pengembangan kurikulum operasional pada dasarnya menggunakan prosedur riset pengembangan yang secara umum dilakukan sebagai berikut. Identifikasi masalah pembelajaran, analisis kurikulum, menyusun draft RPP, validasi ahli, revisi draft RPP, uji coba RPP, dan uji coba RPP. Selanjutnya, validasi. Validasi RPP adalah upaya untuk memperoleh RPP dengan validitas tinggi. Validitas dilakukan melalui uji validasi, dapat dilakukan oleh ahli, pengguna, dan audiens. Yang terakhir, instrumen validasi. Validasi RPP oleh ahli pembelajaran bertujuan untuk mengetahui tingkat validitas RPP terfokus pada kesesuaian RPP dengan landasan teoritiknya. Berikut ini disajikan salah satu alternatif instrumen validasi RPP yang disusun atau diracik berdasarkan teori pengembangan RPP. Berorientasi pada konstruktivisme, standar proses, dan paduan implementasi standar proses untuk suatu pendidikan dasar dan menengah 2009, dan penilaian RPP pada pendidikan dan pelatihan profesi guru atau PLPG. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh Sipa Nurul Hikmah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu format rencana pelaksanaan pembelajaran atau format RPP. Format RPP ini di dalamnya pasti ya terkait tentang komponen RPP. Di sini yang tadi saya jelaskan komponen RPP, yang pertama, di dalam format RPP ini terdapat identitas
pembelajaran yang di dalamnya yaitu ada mata pembelajaran, satuan pendidikan, kelas atau semester, ada alokasi waktu. Yang pertama standar kompetensi. Di standar kompetensi ini kita mengambil misalnya dari buku sumber. Kemudian kita lihat apakah yang akan dipelajari oleh guru. Kemudian ditulis standar kompetensinya, bisa 1 atau 2. Kemudian indikator sama saja. Indikator tersebut diambil dari sumber ajar yang dipelajari oleh guru. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus dikuasai oleh guru karena di dalamnya termasuk ada hasil pembelajaran yang diharapkan dicapai oleh peserta didik. Kemudian ada materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Mungkin format di dalam RPP hanya itu saja, yang nanti akan dijelaskan contoh RPP-nya oleh rekan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh si Panuril. Terima kasih kepada Zia. Selanjutnya, lanjutkan dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh RPP yang telah saya observasi, yaitu Sekolah SDN Sumbersari, yaitu kelas atau semester 3 atau 2. Mata pelajarannya IPS atau Ilmu Pendidikan Sosial. Nah, di dalam contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini terdapat standar kompetensi. Nah, di dalam standar kompetensi tersebut terdapat memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang. Yang selanjutnya kompetensi dasar, yaitu mengenal jenis-jenis pekerjaan. Selanjutnya ada indikator. Indikator ini di dalamnya terdapat menyebutkan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan hasil. Yang selanjutnya menjelaskan tujuan bekerja, menyebutkan contoh jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, menyebutkan contoh jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa, menjelaskan contoh jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan hasilnya, menjelaskan contoh jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa dan tugasnya. Yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, di dalam tujuan pembelajaran ini terdapat melalui tanya jawab siswa dapat menyebutkan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan hasil. Yang selanjutnya melalui tanya jawab dan diskusi siswa dapat menjelaskan tujuan bekerja. Melalui tanya jawab dan diskusi siswa dapat menyebutkan contoh jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan contoh jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan hasilnya. Melalui tanya jawab dan diskusi, siswa dapat menjelaskan contoh jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa dan tugasnya. Selanjutnya, ada materi pembelajaran. Di dalamnya terdapat jenis-jenis pekerjaan. Nah, selanjutnya ada metode pembelajaran. Di dalam metode pembelajaran ini terdapat strategi, inquiring means want to know, metode, ceramah atau diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Nah, selanjutnya ada kegiatan pembelajaran, kegiatan, deskripsi, kegiatan, alokasi waktu, kegiatan awal. Yang pertama, guru mengucapkan salam, guru dan siswa berdoa bersama atau religius, guru mengecek kehadiran siswa atau disiplin. Guru mengkondisikan siswa untuk siap belajar. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru memberikan gambaran umum tentang materi. Kegiatan inti, yang pertama ada eksplorasi. Di dalam eksplorasi tersebut terdapat guru memberikan pertanyaan seputar jenis-jenis pekerjaan, misalnya apakah pekerjaan orang tua kalian. Nah, yang selanjutnya ada elaborasi, yang di dalamnya terdapat guru memberikan pertanyaan mengenai tujuan bekerja.
Ada juga guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memikirkan jawabannya dan mempersilahkan untuk berdiskusi dengan teman sebangkunya. Selanjutnya ada guru mempersilahkan siswa secara sukarela tanpa ditunjuk untuk menjawab. Apabila tidak ada siswa dengan sukarela menjawab, guru menunjukkan beberapa siswa untuk menjawab. Ada juga guru bertanya tentang jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa kepada siswa, menghasilkan barang beserta hasilnya, dan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa beserta tugasnya. Nah, selanjutnya ada konfirmasi. Di dalam konfirmasi tersebut terdapat guru menjelaskan dan memberi penguatan terhadap jawaban siswa. Selanjutnya ada kegiatan akhir. Di dalam kegiatan akhir tersebut terdapat bersama-sama dengan seluruh siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Selanjutnya ada bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Guru melakukan evaluasi untuk mengetahui seberapa besar siswa dalam menerima materi atau jujur. Ada juga guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Guru dan siswa mengucapkan bacaan hamdalah atau religius. Guru mengucapkan salam. Tindak lanjut seperti mengulang materi di rumah. Nah, yang selanjutnya ada media dan sumber belajar. Medianya terdapat bisa gambar. Nah, sumbernya bisa buku paket, yaitu BSE, buku sekolah elektronik, ilmu pengetahuan sosial kelas 3 untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kelas 3. Karangan Muhammad Nur Sabandan Rusmawan, terbitan Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008, halaman 37 sampai 41. Nah, yang selanjutnya ada penilaian. Penilaian tersebut terdapat jenis tes. Tes tertulis yaitu pilihan ganda, dan yang kedua ada prosedur. Nah, di dalam prosedur tersebut terdapat tes tertulis. Pilihan ganda, skor jawaban benar dikali 100 sama dengan 100 sama dengan 100 yaitu jumlah soal. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Nih, Semua pemaparan materi sudah dijelaskan oleh kelompok kami. Selanjutnya, untuk tanya jawab bisa di e-learning. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan bisa di e-learning ya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.